Aku mau tanya quotes favorit atau ini deh prinsip hidup teman-teman secara masing-masing gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Polit, Podcast Literasi Perpustakaan Umum Kota Depok. Podcast ini merupakan wadah Perpustakaan Umum Kota Depok dalam berdiskusi mengenai literasi dan hal-hal menarik lainnya. Saya Amira Takia, dan dalam episode kali ini kedatangan lagi tamu spesial, yaitu Duta Baca Kota Depok. Selamat datang. Ya, sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Boleh. Iya, boleh. Perkenalan dari. Iya, sebelumnya saya Hairunisa Putri Alif, akrab disapa Nisa. Saya asal Kecamatan Tapos, winner Duta Baca Kota Depok tahun 2022. Salam kenal semuanya. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Hilmi, biasa dipanggil Hilmi juga. Saya Duta Baca Kota Depok tahun 2024, asal Kecamatan Cimanggis. Oke, dari Tapos dan dari Cimanggis. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol santai nih. Karena kan mungkin banyak nih namanya solid sobat literasi. Jadi mungkin banyak sobat literasi yang penasaran, atau mungkin yang seumur-umuran teman-teman di sini pengen jadi duta baca Kota Depok. Sebelumnya ceritain dulu dong awal mula jadi duta baca Kota Depok tuh ceritanya seperti apa gitu. Boleh? Siapa? Oke, saya dulu. Ya. Oke, sebelumnya ini tuh ceritanya tuh dari tahun lalu, bulan Maret tuh. Jadi tuh saya ceritanya tuh Januari sampai Maret itu sedang lagi ngedown banget sama masalah internal. Habis itu ada tuh teman yang ngasih info bahwa ada pemilihan duta baca nih. Nah, saya mumpung lagi kayak ngedown, saya butuh aktivitas dong. Gak mungkin saya diem aja, nanti bakal stres. Habis itu nanti saya makin pusing ya, jadi malah sakit-sakitan terus kan. Mending saya ikut kegiatan. Habis itu saya mulai coba-coba tuh. Niatnya tuh iseng aja coba-coba, tapi alhamdulillah keterima gitu jadi duta baca Kota Depok. Dan sampai sekarang saya masih aktif ikut-ikut ke paguyuban dan ikut kegiatan dinas-dinas lainnya kayak gitu. Oke, Hilmi ini hebat sekali ya, lagi ngedown malah cari kegiatan positif. Bagus banget. Terus kalau Nisa sendiri gimana nih? Oke, jadi memang kalau saya ini berangkat dari latar belakang keluarga saya memang seorang pendidik, Kak. Dari situ saya sendiri juga seorang pendidik yang mensupport saya kayaknya ada informasi nih mengenai duta baca. Oke. Dan saat itu saya merasa belum pede. Karena memang saya sukanya dan lebih fokusnya ke aktivis di kampus, Kak. Oke. Gitu. Setelah itu gimana ya caranya supaya saya bisa mengupgrade diri saya? Nah, ternyata ini merupakan kesempatan saya sehingga bisa jadi winner Duta Baca Kota Depok tahun 2022 seperti itu. Oke, jadi memang semuanya itu ke-trigger akan hal-hal latar belakang yang beda ya. Iya. Kalau Hilmi karena mungkin situasinya waktu itu lagi down, jadi pengen cari-cari kegiatan positif. Kalau Nisa memang berlatar belakang pendidik. Maksudnya guru gitu? Betul. Oh, Nisa seorang guru, betul. Jadi tertarik untuk Kak. ikut duta baca. Nah, kalau misalkan cerita latar belakangnya seperti itu, ketertarikannya tuh seperti apa? Karena kan pasti kan banyak juga kan duta-duta lain di Kota Depok tuh, banyak juga duta-duta yang lain. Tapi apa yang membuat teman-teman di sini tuh tertariknya daftarnya tuh jadi duta baca gitu? Oke, kalau saya itu dulu karena saya ditawarin duta baca dan taunya duta baca,
ya saya ikut aja gitu. Karena saya belum tahu ada duta genre ataupun Abang Po. Saya belum tahu, yang saya tahu itu ada duta baca aja. Dan kalau misal saya masuk duta genre pun kriteria saya masih udah lewat gitu. Saya udah umur 21 kalau nggak salah pas itu, dan masuknya ya masih masuk di Duta Baca Kota Depok aja gitu. Jadi saya mau coba aja gitu. Dan untuk ketertarikan sih saya emang dulu kan udah agak suka baca tuh ya. Nah habis itu saya ingin iseng-iseng dan mau mendalami baca itu, pengen tahu makna dari baca itu apa, manfaatnya apa, dan lain sebagainya kayak gitu Kak. Jadi ketertarikan membaca itu juga menjadi modal utama ya untuk menjadi duta baca. Kalau Nisa sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri memang hobi saya belajar Kak. Hobi belajar. Hobinya belajar. Betul. Kemudian memang cinta baca buku. Oke. Gitu. Dari situ saya mencoba lagi membangun gimana caranya nih ya supaya saya bisa menjadi aktivis literasi kali ini seperti itu. Dan memang doa orang tua saya adalah gimana caranya kamu bisa bermanfaat buat banyak orang di kota domisili. Karena memang sebelum-sebelumnya saya jarang tinggal di Depok Kak. Seperti itu. Sebelumnya saya sekolah di Jepang. Kemudian SMP saya di Thailand, SMA di Kota Bogor, S1 saya di Unsika di Karawang, kemudian S2 di UNJ. Gitu. Jadi gitu. Tapi asli orang Depok. Maksudnya tinggalnya di Depok. Iya, jadi pengen lah ya bermanfaat untuk daerahnya sendiri lewat duta baca ini. Nah, kan teman-teman di sini, sobat literasi di sini juga pengen tahu ya kalau jadi duta baca tuh tugasnya apa gitu. Tugas jadi duta baca tuh apa gitu. Tugas duta baca tuh apa sih? Tugas duta baca tuh apa ya? Dia tuh orang yang mewakili, dia menjadi agen perubahan agar bisa meningkatkan indeks literasi manusia. Yang khususnya nih kan Duta Baca Kota Depok. Nah, kita fokusnya di meningkatkan indeks literasi di Kota Depok. Selain itu, kita juga ingin memajukan SDM juga nih. Pengen ngasih tahu juga pentingnya membaca, manfaat membaca, dan lain sebagainya kayak gitu Kak. Kalau ada tambahan dari Nisa? Jadi Duta Baca ini tidak hanya penyambung lidah program pemerintah saja, tetapi juga sebagai influencer, motivator, penggerak hati masyarakat agar masyarakat ini bisa mencintai aktivitas membaca, seperti itu Kak. Kalau di Duta Baca sendiri biasanya tuh kegiatannya tuh apa aja gitu. Mungkin kan sobat literasi juga pengen tahu ya, apakah hanya sebagai udah pakai selempang duta baca, kalau ada kegiatan dan lain sebagainya itu biasanya teman-teman duta baca tuh ngapain aja sih gitu. Oke, jadi itu kegiatan kita tuh ada beragam Kak. Kadang kita ada tugasnya mendongeng, baca cerita. Terus kadang kemarin berarti, tuh jadi duta baca tuh harus paling nggak bisa dongeng ya? Bisa skill sih Kak itu. Skill ya itu. Skill yang harus dilatih dan ditumbuhkan. Tapi semua orang pasti bisa dongeng ya? Harusnya ya. Bisa. Semua orang yang belajar itu pasti harusnya bisa dongeng. Mungkin Hilmi juga awal-awal dongeng deg-degan nggak? Deg-degan sih, cuma sebenarnya emang nggak fokus di dongeng saya. Saya lebih kalau fokus Hilmi gimana? Kayak kemarin tuh yang ada acara yang namanya seminar motivasi gitu, seminar nasional. Saya ngisi acara di situ juga, Duta Baca. Saya bersama rekan saya satu lagi namanya Aisyah mengisi acara di sana sebagai narasumber. Gitu, pembicara lah ya. Kalau Hilmi berarti duta bacanya lewat itu. Ada juga yang lewat mendongeng dan lain sebagainya. Tugas-tugas yang lain atau kegiatan lain duta baca tuh apalagi selain biasanya diundang jadi pembicara gitu. Jadi apa lagi? Di kita itu namanya ada program Saga Kak, Sarana Giat Aksara, yang dimana kita bisa berkolaborasi dengan Diskarpus ya. Itu collab dengan Perpuslink ya. Itu kita setiap bulan tuh memang ada ke sekolah-sekolah ya, roadshow literasi juga namanya teman-teman. Seperti itu. Kemudian dimana Duta Baca ini bisa menulis karya-karyanya yang akan di-share ke media sosial kita, tentunya di Instagram Duta Baca Kota Depok. Oke, jadi sebenarnya tugas Duta Baca Kota Depok itu juga banyak ya, sekali. Nggak cuma sekedar kalau ada kegiatan mendongeng dan lain sebagainya, tapi juga menyebarluaskan dan melatih literasi juga ya bagi masyarakat. Karena kan kalau Duta Baca Kota berarti
yang dilakukan kegiatannya itu ya untuk masyarakat Kota Depok, Iya, tidak betul, hanya itu. untuk sekelompok warga masyarakat. Mungkin Nisa dari Tapos atau Hilmi dari Cimanggis, tidak hanya di wilayahnya masing-masing ya, tapi juga meluas di masyarakat Kota Depok. Kalau dari Hilmi dan Nisa udah jadi duta baca, ngerasanya manfaatnya tuh apa aja gitu? Manfaatnya banyak banget sih Kak. Saya Coba. pas itu awal-awal yang biasanya pemalu, nggak pandai public speaking dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang udah lumayan mengupgrade value saya sendiri tuh, kayak public speaking udah mulai bagus, wawasan juga makin banyak, relasi itu paling penting, nggak penting banget itu, karena kita masuk duta baca itu kita relasi kita tuh satu Kota Depok gitu. Jadi kita bisa kenal banyak orang, mempunyai wawasan banyak dari orang tersebut kayak gitu Kak. Jadi banyak lah ya manfaatnya. Kalau dari Nisa sendiri? Betul yang dikatakan adik saya ya. Itu memang relasi itu penting banget gitu. Jadi gimana caranya kita bisa memperluas jaringan itu, membangun sinergitas dengan dinas-dinas ya pemerintah kota. Kemudian gimana sih bisa mendapatkan kesempatan yang tidak terduga gitu ya Kak. Sebagai sosok duta baca ini ternyata bisa menjadi pembicara sampai mengisi 900 peserta, itu udah luar biasa pada saat Iya, itu. ya. Jadi banyak kesempatan-kesempatan besar yang muncul dan ada ketika sudah menjadi duta baca gitu ya. Kak. Jadi memang pasti itu juga yang membuat teman-teman duta baca sendiri mau nggak mau mengupgrade skill yang sudah ada gitu ya. Jadi kayak Hilmi yang tadinya pemalu atau mungkin public speakingnya belum sebaik sekarang gitu. Jadi harus termotivasi untuk mengupgrade diri. Nah, kalau untuk duta baca sendiri nih, tahun 2025 ada kegiatan apa? Mungkin bisa di-sharing sama sobat literasi di sini yang mau ikut atau mau jadi duta baca gitu. Mungkin bisa dikasih tahu info-infonya gitu. Oke, jadi teman-teman semua, kita Duta Baca Kota Depok sedang melaksanakan kegiatan open registrasi nih teman-teman untuk pemilihan Duta Baca Kota Depok tahun 2025. Syaratnya itu kita ada beberapa yang harus ditepati, kayak domisili yang ada di Kota Depok, mengupload CV, mempunyai KTA Perpus dan lain sebagainya. Nanti bisa ditampilkan di sini ya. Untuk lebih lengkapnya, dan Syarat-syaratnya juga syarat-syarat dan juga kontak person dari kita Paguyuban Duta Baca Kota Depok. Oke. Jadi kita sedang membuka pendaftaran. Iya. Untuk periodenya dari kapan tuh, Kak? Untuk administrasi itu kita dari tanggal 3 kemarin sampai tanggal 5 April nih nanti. Sampai tanggal 5 April. Jadi teman-teman atau sobat literasi di sini yang tertarik mau ikut pendaftaran Duta Baca Kota Depok bisa mulai mendaftar dan juga bisa menghubungi ini ya Instagramnya Instagramnya. Duta Baca Kota Depok di @dutabaca_Kota Depok. Oke, jangan lupa di follow. Di situ pasti banyak infonya ya Iya. mengenai pembukaan pendaftaran Duta Baca Kota Depok ini. Nah, sekarang mungkin ke ini nih, ke kegiatan sehari-hari Nisa dan Hilmi. Biasanya udah jadi duta baca kan pasti kegiatannya bertambah dan ada yang berubah gitu ya. Kegiatan sehari-harinya biasanya ngapain aja nih? Selain jadi duta yang udah lumayan super sibuk sekarang mengurusi Iya. pemilihan, saya juga punya kegiatan kayak kuliah semester 6 ini. Habis itu kegiatan juga di rumah. Saya juga aktif juga di rumah membantu bapak saya jadi RT gitu, Karang Taruna dan lain gitu. sebagainya. Wah, banyak ya kegiatannya ya Banyak banget. untuk mengisi waktu luang di hal-hal positif. Kalau Nisa lagi ngerjain apa nih? Oke, jadi kalau saya itu memang baru lulus magister, Kak. Kemudian saat ini sedang melanjutkan untuk persiapan pendaftaran doktor, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Kemudian aktivitas saya lagi yang lain itu sekarang menjadi model hijab ya, jadi aktivitas saya keluar kota terus gitu ya.
Kemudian kalau di Duta Bacanya itu memang sekarang fokus jadi pembicara, kemudian fokus lagi untuk memperluas jaringan relasi, terus juga membentuk pojok baca ya. Sekarang kan di kecamatan-kecamatan, apalagi kita sudah selesai mengadakan donasi literasi, yang mana itu tugas duta untuk terus meneruskan hal itu, seperti itu kan. Oke, jadi kan Duta Baca ini kan sebenarnya di bawah naungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Betul. Kota Depok. Tapi mungkin Sobat Literasi juga pengen tahu apakah ada organisasi juga yang menaungi atau paguyuban gitu yang menaungi Duta Baca Kota Depok? Ada ya, Kanisa ya. Kita di bawah naungan Paguyuban Duta Baca Jawa Barat juga. Di bawah naungan paguyuban Duta Baca Jawa Barat. Berarti Kota Depok sendiri punya punya paguyuban Kota Depok. Betul, Kak. Paguyuban Duta Baca Baca Kota Kota Depok. Iya. Jadi itu isinya adalah sekumpulan teman-teman Duta Baca gitu ya. Dari angkatan pertama sampai dengan angkatan 2020. terakhir ya. Iya. Terus udah gitu sekarang sebelum menutup obrolan kita, aku mau tanya quotes favorit atau ini deh prinsip hidup teman-teman secara masing-masing gitu ya. Dari Nisa dulu boleh. Apa sih, ada quotes favorit atau prinsip hidup Nisa nggak yang bisa di-share ke Sobat Literasi semua? Boleh. Yang pertama, kayaknya banyak ya. Jika proses itu adalah sebuah luka, maka berjuang adalah bentuk cinta yang paling nyata. Dan yang pasti, teman-teman jangan takut gagal, karena kegagalan tidak akan membuahkan sebuah hasil yang lebih. Ya, dan hidup teman-teman harus bisa dipertaruhkan. Seperti itu, Kak. Oke. Cakep banget. Coba sekarang Hilmi apa? Aku ada sih Kak, yang Apa? salah satu menonton hidup aku Iya, sekarang boleh gitu. boleh Hilmi. Ini salah satu quotes dari atlet sih, namanya Cristiano Ronaldo. Saya masih ingat banget quotes dia itu, your love makes me strong, your hate makes me unstoppable. Oke. Dia itu kalau mereka mencintai kita, mereka mendukung kita, itu membuat saya kuat gitu. Tapi kalau mereka menghina saya, itu menjadikan saya lebih dari hebat itu Kak. Oke. Boleh tepuk tangannya, teman-teman. Aku dengernya tuh sampai terpana gitu loh. Oh, hebat-hebat sekali nih teman-teman Duta Baca ini. Nah, sekarang coba boleh, kan teman-teman Duta Baca ya, namanya judulnya Duta Baca. Jadi aku berharapnya teman-teman bisa kasih satu rekomendasi buku atau buku yang terakhir teman-teman baca ke Sobat Literasi semua. Dari aku dulu deh. Boleh. Aku punya satu buku yang dulu sempat aku lagi down, itu bisa menaikkan value diri aku juga. Namanya tuh Sometimes I Just Wanna Cry. Itu aku lupa karangan siapa karena udah lama, udah hampir setahun. Itu bagus banget. Ceritanya tuh kayak seseorang yang sedang ngedown, entah patah hati atau segala macam, itu gimana cara dia bisa mengatasi patah hati tersebut atau ngedownnya gimana gitu. Nah, habis itu saya terakhir baca itu buku novel Kak. Novel Pergi dari Terelie. Oke. Itu bagus. Itu termasuk yang bestseller tuh ya, novel Pergi. Iya. Dan ada di Perpustakaan Umum Kota Depok ya. Novel Pergi Terelie bisa dipinjam di Perpustakaan Umum Kota Depok secara gratis kalau sudah menjadi anggota Perpustakaan Umum Kota Depok. Kalau Nisa sendiri? Kalau saya sendiri ada satu buku favorit saya ya, ini khusus memang untuk para perempuan-perempuan ya. Jadi judulnya The Alpha Girls ya, pasti sudah familiar sekali ya teman-teman. Dan ini karyanya Kak Henry, menceritakan bahwa perempuan ini harus bisa mandiri ya, meningkatkan value diri juga. Bagaimana teman-teman bisa menjadi perempuan yang independen, konteks independen ini seperti apa gitu ya. Jadi harus bisa memperjuangkan hak-hak dirinya, baik pendidikan, karir maupun yang lainnya. Seperti itu Kak. Kak Henry yang nulis Filosofi Teras. Iya, itu bukunya juga bagus tuh, salah satu buku favorit aku juga tuh, Filosofi Teras. Oke, senang banget
bisa ngobrol sama Hilmi, sama Nisa. Kita sharing mengenai Duta Baca. Mudah-mudahan setelah ini banyak duta-duta baca Kota Depok yang membantu kita semua untuk menyebarkan literasi di Kota Depok dan meningkatkan minat baca di Kota Depok. Terima kasih Sobat Literasi yang sudah nonton episode kali ini. Sampai jumpa dan jangan lupa follow sosial media Perpustakaan Umum Kota Depok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, jangan lupa follow media sosial Perpustakaan Umum Kota Depok dan like, share, komen, subscribe video ini. Terima kasih.